Oke teman-teman, sesuai dengan janjiku tadi di awal tadi kita kan sudah bikin singkong keju ya. Ini video yang kedua, kali ini kita akan membuat tape singkong. Nah kayak gini teman-teman. Tape singkong ini kira-kira akan selesai atau jadi di kisaran 2 harian ya teman-teman. Jadi hari ini, malam ini kita akan fermentasikan tape ini dengan ragi. Nah caranya gimana? Gampang teman-teman caranya. Teman-teman tinggal cari baskom wadah yang tertutup. Kali ini aku pakai panci ukuran 20 cm ya. Gitu. Terus kasih alas di bawahnya teman-teman. Sebenarnya nggak masalah sih nggak dikasih alas, tapi ada baiknya dikasih alas untuk membuat apa ya? Untuk menutup si ininya biar lebih rapat lagi gitu. Karena kita butuh sesuatu yang kedap udara teman-teman. Kalau panci begini aja kan kayak kurang kedap gitu loh. Nah, jadi kita desain sedemikian rupa. Biasanya aku begini, ini coba dilihat di zoom sini. Nah kayak gini, kelihatan ya. Nah, gitu. Biasanya kayak gitu, wadahnya udah siap. Nah nanti terus tutup, dikasih pemberat atasnya, baru ditutup lagi. Karena kita butuh itu. Nah, kita pakai ragi ini bisa dibeli di pasar tradisional atau di toko-toko bahan kue biasanya ada. Beli eceran pun ada, harganya murah. Waktu itu aku beli cukup Rp2.000, tapi sudah cukup banyak untuk tape sebesar ini. Nah, gitu. Caranya gampang, tinggal lumuri masing-masing tape dengan ragi. Udah gitu aja. Gitu teman-teman. Oh iya, ada syaratnya ya teman-teman. Teman-teman kalau membuat ragi ini usahakan tangannya itu gak boleh ini ya, kena garam-garaman gitu, gak boleh. Jadi tangannya harus bersih karena ragi ini kan cukup sensitif ya teman-teman ya. Gitu. Setelah dirageni cukup dimasukkan ke dalam sini, ditata. Tuh teman-teman. Nah proses yang paling lama dari tape ya ini, merageni ini. Kita ragi. Terus kalau nemu ini inti singkong, nah itu ditepikan aja. Karena biasanya juga dia nggak hancur ya. Tapi ada cara yang lebih praktis tapi aku belum pernah nyoba ya. Ini dicampur jadi satu terus di wok gitu teman-teman, tapi aku belum pernah nyoba ya. Aku khawatirnya tuh singkongnya nanti terkelupas, tapi dicoba aja ya sekarang ya. Untuk sekarang kita coba. Nah, kita masukkan aja biar cepet ya. Ini udah cukup malam teman-teman, juga barusan selesai melakukan aktivitas yang lain. Coba masukkan beberapa barangkali ya bisa lebih cepat. Coba segini dulu, terus kita kasih taburan lagi. Kita tutup pakai baskom terus segini. Nah moga-moga rata ya. Harusnya sih rata ya, karena ngaduknya kan gak terlalu cepet. Rata kok teman-teman. Nah gini ada cara yang lebih cepat ternyata. Nah, lagi di YouTube yang lain tuh juga ada yang tapenya itu dikasih sama gula teman-teman, jadinya dia itu sudah jaminan manis gitu. Tapi kali ini kita enggak, biasanya aku enggak tak kasih karena udah manis, tapenya ini udah manis gitu. Di video-videoku yang lain tuh, yang sebelumnya waktu aku nanam itu sudah manis tapenya, tapi ternyata dikasih gula. Tapi aku yakin ini tapenya udah manis karena tape ini kan karbohidrat ya teman-teman ya. Karbohidrat ketika dia diberikan ragi ini, dia tuh pada dasarnya manis, ada reaksi manis, apalah yang namanya ya, reaksi apa itu loh. Kalau nasi kalau dikunyah terus-terusan kan rasanya kan awalnya hambar, terus lama-lama jadi manis itu loh, apa tuh namanya itu.
Nah prinsipnya sama kayak gitu. Singkong itu kan awalnya hambar, tapi kalau dikunyah terus menerus ya lama-lama manis. Nah gini, kita masukkan secukupnya lagi, terus kita kasih raginya ini kalau nggak salah 3 keping ya Bun ya. Ya, 3 keping tadi teman-teman, dan ini cukup, sangat cukup untuk 1 kilo tape. Kebanyakan ragi juga tidak bagus teman-teman, karena akan lebih cepat matang. Kalau lebih cepat matang dia akan lebih cepat busuk, sehingga kita nggak bisa kontrol kapan dia akan matang, kapan dia akan apa namanya itu ya, overcook lah intinya gitu. Mudah overcook kalau kebanyakan ragi. Jadi raginya harus pas. Tapi kami ada trik teman-teman, kalau kalian misalnya kebanyakan telanya banyak nih, gak habis-habis, kami ada triknya, gampang. Jadi setelah nanti jadi itu kalian hancurkan, dibuat lembut gitu kayak adonan kue, terus disimpan di freezer. Nah dengan begitu raginya itu sudah tidak aktif teman-teman, sudah mati. Jadi ketika sudah mencapai puncaknya, sudah empuk, sudah manis-manisnya tape itu, sudah sama kalian hancurkan, terus simpan di freezer. Habis itu ketika mau dipakai tinggal keluarin dari freezer, tinggal digoreng atau dibuat cemilan itu bisa, buat es juga bisa kayak gitu. Nah ini tape sebanyak ini nanti lusa ya, 2 hari lagi kalau matang ya kita kirim ke bapak ibu sama dibuat stok makanan, taruh freezer. Oke, kita lihat nanti 2 hari lagi bagaimana kelanjutannya ya. Baik teman-teman, sekarang ini sudah memasuki tahap terakhir ya, tela terakhir ya. Ke tela terakhir yang sudah dikasih ragi suntek kayak suwen ya. Nah, dan ini terakhir hampir 1 panci teman-teman, 1 panci. Ya Allah, ingin tak nomor lagi sama ini bisa nih. Jualan Pak. Ya ini hampir 1 panci ya, 1 panci penuh. Lagi kita kasih penutup daun biar rapat. Tadi idenya harusnya begini loh teman-teman, kayak gini, tapi kok kayaknya kok gak sedang ya. Nah, terus ditutupi lagi, biar dia kedap udara, terus raginya bekerja kayak gitu. Apa tuh prosesnya, anaerob atau apa gitu. Kita tutupi, dan terakhir kita tutupi dengan panci teman-teman. Kayaknya ini butuh pengganjal yang cukup kuat ya. Apa ya ini aja nih, cobek batu. Nah oke. Peragian sudah selesai, ketela dalam panci ukuran 20 cm. Aku nggak tahu nih beratnya berapa tadi ketelanya, kira-kira ya mungkin hampir ada 1 kilo kalau sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Lebih ya, mungkin lebih 1 kilo lebih malah kata asistenku. Ini kalau kata petunjuknya di sini itu 1 butir ragi itu dapat digunakan untuk 1 singkong. Dan memang ini masih banyak loh di bawah ini, masih banyak. Tadi pun aku waktu ngasih juga agak sedikit ngawur, wis pokoknya ndang sok kabeh biar nanti cepat selesai gitu ya. Nah kali ini kita akan tunggu ini 2 hari kira-kira. Jadi kita akan buka sekarang hari apa ini? Hari Selasa, Rabu, Kamis. Kira-kira Kamis malam lah kita akan buka ya, Kamis malam. Jadi video ini mungkin akan muncul setelah hari Kamis gitu ya, tergantung editor nanti ya. Ya, gitu. Siapa editornya? Ya saya sendiri. Kayak gitu. Udah teman-teman, itu ya, kita tunggu sih hari Kamis. Baik teman-teman, akhirnya setelah 2 hari lebih ya, ini kira-kira lebihnya sekitar
hampir 12 jam ya, 2,5 hari. Setelah 2,5 hari dari proses awal pembuatan tape, hari ini kita akan buka tapenya apakah berhasil setelah 2,5 hari gitu ya. Nah, kita buka, ini dia. Wah, ambunya wangi teman-teman, baunya itu wangi sekali ini. Tak deketin dulu ya. Nah, ini baunya ini wangi sekali, ini kita buka ya. Kita buka. Jadi begini nih. Nah, loh ini kelihatan tapenya ya. Matang ya teman-teman ya. Matang setelah 2,5 hari ini. Setelah 2,5 hari, wah, alhamdulillah matang ya. Kita cek ya, mana nih? Yang ini ya. Moist ya, empuk ya. Empuk itu pertanda bahwa tapenya matang teman-teman, gitu. Kita coba ya. Sekarang waktunya kita coba bagaimana rasa dari tape ini. Hasan mau tape? Gak mau. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sedikit manis ya teman-teman, agak manis, agak kecut, terus ada pahitnya dikit gitu. Tapi overall ya tape seperti ini ya. Memang ada tape yang manis banget gitu, ada, tapi saya nggak tahu apakah itu dikasih gula atau memang asli fermentasi dari si ketela itu sendiri. Tapi yang jelas tape yang ini yang kita buat kali ini itu rasanya ada manisnya, cenderung pahit, ada sedikit pahit, bukan cenderung pahit ya. Kalau pahit kan pasti tidak saya makan ya. Ini cenderung sedikit pahit. Kayak pahitnya kayak apa ya? Mungkin kayak durian legit gitu loh, pahit-pahit legit kayak gitu rasanya. Ya betul. Ya mungkin ciri khas fermentasi ya. Apa adek? Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Adek mau? Sini. Nah ini. Duduk yang baik. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mari kita review lagi dari awal prosesnya. Jadi prosesnya itu di awal kita kemarin dari sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu itu kita panen dulu, panen ketelanya. Habis panen ketelanya kita kupas, terus kita cuci, habis cuci kita kukus. Nah setelah dikukus itu kalau mau membuat tape wajib hukumnya untuk dingin terlebih dahulu. Tapenya wajib dingin dulu biar suhunya stabil, dingin. Setelah dingin baru kita kasih ragi dengan proses yang telah kita lalui di video sebelumnya, seperti itu. Nah didiamkan di tempat tertutup selama 2 sampai 2,5 hari lah begitu, hingga si tape ini ketika dicek itu lembut, empuk, teksturnya sudah nggak keras lagi teman-teman. Nah, sudah moist kayak gini nih. Nah seperti itu pertanda bahwa tapenya sudah matang, seperti itu. Namun kalau urusan manisnya saya sendiri belum tahu, belum cek lagi gimana cara membuat tape ini lebih manis. Mungkin ditambahkan gula pada saat peragian gitu, atau memang jenis ketela tertentu yang memang itu punya rasa yang lebih manis kayak gitu ya. Ini ada dua anak-anak ini. Ya itu ya teman-teman. Makasih yang udah nonton sampai di titik ini. Silahkan dicoba di rumah, membuat tape di rumah sendiri gitu ya. Ya semoga berhasil dan lebih manis dari apa yang saya contohkan di sini. Makasih ya teman-teman.